Sekolah Bisnis. Kembali lagi di sesi Suka Belajar pada mata kuliah Fundamental dan Keuangan Investasi. Pada kesempatan kali ini kita beranjak ke pertemuan ketiga, berfokuskan kepada laporan keuangan lebih mendalam. Jadi laporan keuangan kita ketahui sangat krusial untuk menilai kesehatan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu kita balik lagi untuk memahami lebih dalam tentang laporan keuangan. Nah, video ini membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara membaca, menganalisis, dan mengevaluasi laporan keuangan dengan baik. Kurang lebih ada 4 inti pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah standarisasi laporan keuangan. Salah satu tantangan utama dalam analisis keuangan adalah membandingkan laporan keuangan antar perusahaan atau periode yang berbeda. Perusahaan ini seringkali memiliki ukuran berbeda, seperti kapitalisasi pasar, seberapa besarnya ukuran dari perusahaan tersebut, ya. Struktur operasional yang unik, dan bahkan menggunakan metode akuntansi yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana standarisasi laporan keuangan, ya, sehingga data yang diperoleh itu dapat dibandingkan secara adil dan akurat. Yang kedua, kita akan menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini adalah salah satu alat yang powerful untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja perusahaan. Beberapa dari antaranya untuk mengevaluasi likuiditas, yaitu sebagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Profitabilitas, seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aktivitasnya. Efisiensi, seberapa baik perusahaan untuk menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Lalu pada sisi leverage, bagaimana tingkat utang yang digunakan untuk membiayai operasionalnya. Nah, lalu yang berikutnya, kita akan memahami faktor penentu probabilitas, yaitu identitas DuPont. Oke. Nah, profitabilitas ini salah satu indikator yang paling penting ya untuk pada sisi keuangan perusahaan. Nah, tapi profitabilitas itu tidak terjadi begitu saja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, dan salah satu tools untuk memecahkan masalah tersebut adalah melalui identitas DuPont. Nah, lalu yang keempat kita akan mengidentifikasi jebakan dalam analisis keuangan. Seringkali analis keuangan itu terjebak pada jebakan atau kesalahan umum yang sering terjadi. Section pertama kita akan langsung masuk ke bekerja pada laporan keuangan. Nah, setelah tadi kita memahami pentingnya laporan keuangan sebagai alat untuk menilai kesehatan dan kinerja perusahaan, kita akan deep dive kepada peran pada laporan keuangan itu sendiri. Ya, jadi laporan keuangan itu tidak hanya berguna bagi pihak internal perusahaan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada komunikasi pihak internal dan eksternal. Jadi kita akan membagi dua, yaitu bagian komunikasi internal dan bagian komunikasi pada eksternal. Yang pada komunikasi internal, itu fungsi dari laporan keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja operasional. Jadi manajemen dari bagian perusahaan itu akan menilai seberapa dari laporan keuangan itu sejauh mana perusahaan itu mencapai tujuan operasionalnya. Nah, ini manajemen akan memakai laporan keuangan ini untuk melakukan strategi ke depannya. Lalu ada aspek alokasi sumber daya. Laporan keuangan itu dapat membantu manajemen untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Lalu pada aspek perencanaan pertumbuhan, data historis dari laporan keuangan digunakan untuk merancang strategi pertumbuhan masa depan. Nah, lalu ada tolok ukur untuk internal.
Nah, laporan keuangan juga digunakan untuk menetapkan tolak ukur internal seperti return on equity ya, atau margin laba bersih. Nah, itu digunakan manajemen untuk membandingkan kinerja antara divisi atau periode waktu tertentu. Nah, yang kedua, pada aspek komunikasi eksternal. Selain mendukung untuk pengambilan keputusan strategik misalkan pada internal perusahaan, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat komunikasi pada pihak eksternal. Nah, pemangku kepentingan eksternal bergantung pada laporan keuangan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana posisi dan kinerja perusahaan. Nah, beberapa dari antaranya adalah untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, laporan keuangan ini memberikan transparansi kepada investor, kreditor, pemasok, regulator, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Nah, informasi ini membantu mereka untuk bagaimana perusahaan itu dijalankan sejauh ini dan apakah perusahaan itu layak untuk dipercaya. Ya. Beberapa dari aspeknya adalah untuk menilai kelayakan kredit, misalkan perusahaan tersebut meminjam dari bank atau kreditor lain. Nah, kreditor inilah yang akan menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dari laporan keuangan yang telah diterbitkan. Nah, rasio ini seperti quick ratio dan leverage ratio. Ya, nanti kita akan pelajari pada slide ke depannya. Lalu untuk evaluasi potensi investasi. Nah, ini perannya ada pada pihak investor. Jadi investor ini menggunakan laporan keuangan untuk menilai apakah suatu perusahaan itu layak dijadikan tempat investasi. Indikator yang dilihatnya itu bagaimana pertumbuhan pendapatannya, profitabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu selain daripada itu, investor juga dapat menganalisis posisi perusahaan tersebut. Jadi, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan ini akan dibandingkan kinerjanya dengan perusahaan lain ya, atau pesaingnya. Begitu. Oke, kita review lagi dan flashback lagi ke pertemuan 2. Kita membahas tentang 3 komponen utama dari financial statement atau laporan keuangan. Pertama adalah balance sheet ya. Balance sheet ini memberikan posisi keuangan pada titik waktu tertentu. Bisa pada bulanan, triwulan atau kuartalan, atau pada tahunan. Nah, posisi yang ada di balance sheet itu ada 3 ya, aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset ya, sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki nilai ekonomis seperti kas, piutang, properti, dan aset lainnya ya. Yang kedua itu adalah liabilitas atau kewajiban. Jadi semua kewajiban yang dimiliki perusahaan seperti utang dagang, dan kewajiban pajak. Lalu ekuitas, bagian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Ini mencakup modal saham dan retained earning atau laba ditahan. Lalu kedua ada income statement. Income statement atau laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merangkum kinerja operasional perusahaan selama periode waktu tertentu. Ya. Bulanan, kuartalan, dan tahunan. Nah, pada laporan ini mencakup ada pendapatan, yaitu total penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, pengeluaran, biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Ya. Lalu, selisih dari itu laba atau rugi bersih. Jadi hasil akhir dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Jika pendapatan lebih besar, berarti tercatatlah laba. Sebaliknya, jika pengeluaran itu lebih besar, didapatilah kerugian. Yang ketiga, ada arus kas atau cash flow. Arus kas ini melacak aliran uang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu.
ya, kuartalan, bulanan, tahunan. Laporan ini terdapat dari atas aktivitas operasional sehari-hari seperti penjualan produk, sales, untuk membayar pada pemasok, aktivitas investasi, arus kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Ya. Yang terakhir, pada aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, IPO, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. Nah, setelah tadi kita memahami komponen utama pada laporan keuangan, kita sekarang akan membahas standarisasi laporan keuangannya. Nah, standarisasi inilah adalah langkah penting dalam menganalisis keuangan karena membantu kita untuk membuat perbandingan yang lebih adil dan akurat antar perusahaan atau periode waktu tertentu. Nah, kenapa penting melakukan standarisasi? Yang pertama, kita harus ketahui bahwa perusahaan itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, baik dari skala operasional, jumlah aset, maupun pendapatan. Jika kita membandingkan hanya angka-angka mentah dari dua perusahaan tanpa melakukan standarisasi, misalkan pada sisi aset, total asetnya puluhan miliar dari perusahaan A, dari perusahaan lainnya, perusahaan B ini memiliki aset hanya 10 juta. Apakah kita bisa membandingkan dua perusahaan tersebut dan langsung menjudge bahwa yang lebih bagus itu adalah perusahaan yang memiliki total aset 10 miliar, yang perusahaan B itu jelek? Nggak bisa seperti itu. Karena kita harus melakukan standarisasi agar keduanya itu bisa dibandingkan secara adil dan akurat, gitu ya. Nah, standarisasi ini memungkinkan kita untuk menghilangkan bias disebabkan oleh perbedaan ukuran. Yang kedua, dapat memfasilitasi perbandingan yang bermakna di seluruh perusahaan dan di periode waktu tertentu. Lalu kita bisa menganalisis tren kinerja yang mungkin tidak terlihat pada angka absolut. Metode standarisasi ini terdapat dua. Yang pertama adalah laporan ukuran umum atau Common Size Financial Statement. Ya, Common Size Financial Statement ini adalah standarisasi untuk menyatakan setiap pos atau setiap elemen laporan keuangan itu sebagai persentase dari total nilai tertentu. Nah, ada dua ya yang akan kita lakukan. Yang pertama pada neraca atau balance sheet, yang kedua pada laporan laba rugi atau income statement. Ya. Nah, kita bahas pada slide berikutnya. Dan yang kedua adalah analisis tahun dasar umum atau common base year analysis. Base year berbeda dengan size financial. Size berbeda ya. Yang pertama tadi size, common size. Yang kedua ini common base year. Nah, analisis tahun dasar umum itu digunakan untuk menganalisis tren kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Dalam periode ini, semua item dalam laporan keuangan diindeks relatif terhadap nilai pada tahun dasar atau tahun awal. Nah, perbandingannya dengan tentu saja tahun berjalan. Maka kita bahas pada slide berikutnya ya. Kita masuk yang bagian pertama pada Common Size Financial Statement atau laporan keuangan umum. Nah, jadi laporan ukuran umum ini menyatakan setiap elemen atau setiap item baris dalam laporan keuangan itu sebagai persentase dari angka kunci tertentu. Angka kunci ini apa? Angka kunci ini tergantung pada konteks yang kita bahas. Pada balance sheet atau neraca, angka kunci ini adalah total aset. Ya. Kalau misalkan pada income statement atau laporan laba rugi, angka kunci ini adalah sales. Nah, tujuannya adalah untuk memfasilitasi membandingkan di seluruh perusahaan
pada perusahaan atau pada waktu tertentu dengan menghilangkan distorsi ya terkait dengan ukurannya. Jadi tidak penting jika ukuran itu besar 10 miliar atau ukurannya kecil 10 juta gitu. Nah, yang dilihat di sini adalah persentasenya. Persentase itu berbeda dengan ukuran biasa. Persentase itu adalah elemen ini terhadap angka penting itu. Ya, jika kita hanya membandingkan itu hanya membandingkannya dengan besar-besaran angka, itu tidak bisa dibandingkan secara adil. Seperti itu. Lalu kita juga dapat tujuannya adalah menyoroti komposisi relatif. Laporan umum membantu kita memahami komposisi relatif dari aset, liabilities dan revenue dan biaya. Nah, berikut ini adalah contoh dari common size financial statement ya. Nah, terdapat dua yang bisa kita lakukan untuk membuat sebagai common size financial statement. Yang pertama adalah balance sheet, yang kedua adalah income statement, neraca dan laba rugi. Kita bisa lihat pada Prufrock Corporation ini. Nah, sini ada bagian aset dan liabilitas ya, dan ekuitas juga ada di sini. Ya. Nah, cash di sini dinyatakan sebagai persentase. Piutang juga persentase ya. Inventory juga sebagai persentase. Dan total dari aset lancar ya, ini juga ditulis sebagai persentase. Lalu di sini juga terdapat fixed asset ya, seperti pabrik dan equipment ya. Nah, dari total seluruh current asset ini, aset lancar dan fixed asset ini adalah sum-nya atau gabungan dari total aset ya. Jadi misalkan kalau kita lihat bagian cash, cash gelap ya. Cash di sini, jika kita melihat angka 2,5% dan 2,7% di sini, berarti pada aset lancar bagian cash itu komposisinya adalah 2,5% dari total seluruh aset ya. Kalau misalkan receivable, piutang jumlahnya 4,9%. Nah, jadi dari total seluruh aset perusahaan tersebut 4,9%-nya adalah piutang dagang, piutang terhadap supplier segala macam ya. Berbeda jika kita membandingkannya dengan angka saja. Bayangkan kalau misalkan angkanya itu triliunan dan angkanya itu miliaran dan angkanya itu jutaan, itu kita secara psikologis kita akan langsung menjudge, oh yang triliunan pasti oke dong, walaupun tanpa kita bandingkan dengan melalui persentase terhadap total asetnya. Nah, inilah yang bahaya teman-teman. Nah, jadi pentingnya untuk mengubah seluruh elemen di sini, seluruh elemen terhadap total aset menjadi persentase. Nah, ini akan menggambarkan berapa persentase aset lancar dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jangan-jangan perusahaan yang dimiliki triliunan itu aset lancarnya hanya 5%. Lalu banyakkan fixed asetnya 90%. Nah, itu benar-benar berbahaya. Sama perusahaan miliaran itu current asetnya lebih besar daripada fixed asetnya. Nah, berarti ada yang janggal juga sebenarnya. Gitu ya. Janggalnya, oh dia punya aset lancar banyak banget. Apa yang tidak didistribusikan ke fixed assetnya atau hal yang lainnya gitu.
Sama juga ini diterapkan pada kewajiban, liabilities dan equity ya. Jadi kewajiban lancar atau jangka pendek gitu ya, seperti utang sini, utang jangka panjang. Nah, di sini pada owner equity, yaitu adalah kepemilikan pemilik daripada bisnis tersebut, ya. Lalu common stock, ini retained earning, dana yang keuntungan ditahan, gitu ya. Ya, total sum up-nya menjadi 100% semua. Lalu pada sisi common size income statement. Nah, yang berbeda dari balance sheet, jika balance sheet itu base-nya atau angka penting itu adalah total asset, income statement atau laporan laba rugi itu angka pentingnya atau baseline itu adalah sales. Ya. Sales adalah yang menjadi acuannya. Nah, kalau misalnya kita ulik lagi pada cost of goods sold, ini biaya yang diperlukan untuk membuat inventory gitu ya, atau biaya yang digunakan, biaya yang terpakai untuk melakukan penjualan untuk operasionalnya, 58% terhadap sales ya. Depresiasi dari kegiatan operasional gitu ya. Lalu earning ini terhadap sebelum pajak dan bunga, totalnya berarti 29,9% dari total salesnya. Lalu pajak ini berarti pajak yang harus dibayarkan itu terhadap salesnya ya. Lalu taxable, taxes, net income, semuanya terhadap sales gitu. Nah, kita akan melakukan perbandingan nih antara balance sheet biasa dengan common size balance sheet agar kita bisa meninjaunya lebih jelas ya. Nah, jadi yang membedakan ini adalah pada balance sheet terdapat aset lancar, lalu ada aset fisik, fixed asset gitu ya, dan ini total asetnya. Pada kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, equity, di sini ada retained earning, common stock, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat teman-teman, ini terdapat hanya angka dalam miliar dolar. Juta dolar. Dari 84 juta, 160 juta, dan segala macamnya. Nah, ini kita akan ubah menjadi common size balance sheet. Ya. Gimana caranya? Nah, gini caranya. Jadi setiap item, setiap elemen yang akan kita lihat gitu, akan kita analisis di bagian cash atau piutang, inventory, fixed asset gitu ya, pada liabilitas, pada kewajiban dilihat seperti berikut. Nah, akan kita bandingkan dengan total aset yang dipunya. Jadi nilai item yang kita cari, cash misalkan, dibandingkan dengan total aset. Sorry, tidak jelek ya. Ulangi lagi. Berarti item yang akan kita cari, contohnya adalah cash, dibagi dengan total aset ya, atau angka penting lainnya. Yang angka penting pada konteks ini adalah total aset ya. Nah, kita coba pada contoh berikut, cash yang dipunya pada perusahaan Proof ini adalah 98 ya. 98. Gelap banget. Nah, 98. Ya. Lalu dibagi dengan melakukan perbandingannya dengan total aset. Kenapa saya bilang perbandingan? Karena akan dibandingkan dengan total asetnya.
bukan dibagi dengan total asetnya. Kalau misalkan kalau saya bilang dibagi, itu maksudnya dibagi-bagi, nah bukan seperti itu. Dibandingkan dengan total asetnya. Dikali dengan 100 karena kita ingin dalam bentuk persentase ya. Nah, jadi didapatilah 2,7% dari total aset. Nah, lalu masukin ke common sense balance sheet, terdapat angka 2,7%. Lakukan hal yang sama ke elemen lainnya, seperti piutang, inventory, pada fixed asset, ini pabrik, current liabilities pada payable, ya, utang, segala utang, dan lain sebagainya, gitu ya. Tetap elemen yang akan kita cari dibandingkan dengan total aset, gitu ya, pada balance sheet ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan balance sheet dan di income statement itu juga sama seperti itu. Nah, kita lihat income statement yang biasa yang masih berbentuk nominal dengan yang sudah dijadikan bentuk umum, bentuk persentase ya. Hal yang sama kalau kita lihat di sales dalam juta dolar, 2.300 atau 2, itu 2.300 juta. Gitu ya. Lalu dibandingkan dengan lalu ada bagian sales itu ada biaya untuk melakukan penjualan, biaya penjualannya, depresiasinya, lalu EBIT-nya, lalu bunga yang akan dibayarkan, taxable income, tax yang akan dibayar, lalu net income-nya. Nah, lakukan hal yang sama dengan balance sheet, yaitu membandingkan elemen yang akan dicari dengan kuncinya, yaitu sales. Contohnya pada COGS, cost of goods sold. Dari total salesnya 2.311 ini, dari total COGS-nya 1.344 akan dibandingkan dengan salesnya, menghasilkan nilai 58% dari total sales. Jangan lupa kalau dikali 100, ubah dulu ke persentase, karena akan lain hal didapatin nilainya. Gitu. Setelah tadi kita membahas tentang common size atau ukuran umum dari income statement dan balance sheet, kita akan lanjut ke common base year financial statement. Nah, tujuan daripada ini adalah untuk menganalisis tren pertumbuhan dan perubahan struktural dalam laporan keuangan dengan mengaitkan data dari tahun dasar. Ingat ya, mengaitkan dengan tahun dasar. Nah, pada contoh ini, ya, pada proof doc, ya, ada 2 tahun laporan keuangannya, yaitu tahun 2011 dan 2012. Nah, kita akan menganalisis tahun berjalan, yang mana pada konteks ini adalah tahun 2012, membandingkannya dengan tahun dasar yang sudah berjalan dahulu, yaitu tahun 2011. Kita akan melakukan perbandingan performa antara di tahun sebelumnya, intinya kayak gitu. Metodenya pertama kita memilih tahun dasarnya, pada konteks ini adalah tahun 2011. Biasanya ini juga tahun yang paling awal dalam analisis gitu ya. Tahun paling awal itu tahun yang sudah lalu. Nah, yang kedua itu mengungkapkan tahun-tahun berikutnya itu sebagai persentase. Gitu. Nah, jadi pada tahun 2012 itu harus dicantumkan sebagai persentase. Gimana caranya? Jadi, nilai tahun dasar umum ini diperoleh dari membandingkan item tahun berjalan atau current year, kita akan sebutkan, dibandingkan dengan base year. Oke? Tahun berjalan dibanding
atau dibagi dengan tahun dasar. Oke. Jadi tahun 2012 dibanding dengan tahun 2011. Apakah terjadi kenaikan, growth, atau terjadi penurunan, declining? Pada contoh, pada Prufrock Inventory ini, kita akan tetapkan 2011 sebagai tahun dasar. Jadi total pada tahun dasar itu adalah 363 juta dolar. Nah, untuk tahun 2012 ya, berapa? Nah, kita dapati tahun 2012 ini ada 422 juta. Lalu kita bandingkan ya. Tahun berjalan dibandingkan dengan tahun dasar. Oke. Totalnya diperolehlah 107%. Nah, 107% ini menandakan bahwa terdapat growth 7% dari perbandingan tahun dasarnya. Jadi jika nilai 100% itu menunjukkan pertumbuhan relatif terhadap tahun dasar, nah jika 100% menandakan penurunan terhadap tahun dasarnya atau terjadi declining ya. Nah, gimana kalau misalkan kita membandingkannya dengan persentase atau common size atau ukuran umumnya? Sama teman-teman. Kita membandingkan secara nilai juga sama, secara metode juga sama. Membandingkan dengan persentase secara langsung. Oke. Jadi ya, pada ini tahun berjalan tahun 2012 jadi 5,2% itu langsung dibagi atau dibandingkan dengan tahun 2011 atau tahun base year-nya itu 4,9. Didapatilah 6% growth. Begitu. Nah, kita langsung masuk setelah kita membahas tentang common size financial statement dan common base year financial statement, kita masuk ke rasio analisis. Dan sebelumnya, brace yourself karena ini selain daripada kalian harus menghafal, kalian juga harus mengaplikasikannya ke latihan soal. Okay. Disclaimer dulu, pada video kali ini tidak akan gue kasih latihan soal yang begitu dalam. Jadi kalian bisa coba sendiri, masing-masing sendiri di rumah ataupun di kelas, gitu ya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang ataupun pertemuan offline H-1 sebelum ujian gitu ya, akan kita ulik bersama-sama rasio analisis karena ini penting sekali untuk dipahami dan dipelajari. Nah, jadi analisis rasio itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Salah satu keunggulan dari analisis rasio ini adalah kemampuannya untuk membagi-bagi skala, sehingga kita memungkinkan untuk membandingkan perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Misalnya, kayak kita ingin membandingkan perusahaan kopi Starbucks dengan startup kopi kenangan. Atau kita akan membandingkannya juga dengan warung-warung kopi kecil. Nah, bagaimana kita akan membandingkan kinerja keuangan sebuah perusahaan besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil? Gitu. Nah, jawabannya dengan menggunakan analisis rasio. Dengan menstandarkan data keuangannya, kita bisa melihat angka-angka keuangan dalam bentuk yang lebih relatif, bukan hanya nilai absolut. Relatif terhadap asetnya misalkan, relatif terhadap liabilitasnya dan sebagainya macamnya. Ini membuat analisis kita menjadi lebih adil dan relevan. Dan yang perlu diingat adalah cara untuk menghitung rasionya itu bisa bervariasi, tergantung pada sumber atau praktik yang digunakan. Gitu ya. Tujuannya adalah melakukan standarisasi. Yang pertama standarisasi, analisis rasio memungkinkan kita untuk memfasilitasi perbandingan antar usaha perusahaan, meskipun mereka memiliki ukuran atau beroperasi di industri yang berbeda. Kedua, untuk kita mengevaluasi kinerjanya. Rasio keuangan juga membantu kita untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari berbagai aspek seperti efisiensi, profitabilitas, dan kesehatan keuangan. Ya,
Efisiensi itu sebagai apakah baik perusahaan ini untuk menggunakan sumber dayanya, probabilitas seberapa keuntungan yang akan dihasilkan dibandingkan dengan modal atau penjualannya, lalu kesehatan keuangannya, apakah perusahaan ini memiliki modal yang sehat, apakah utangnya sudah jatuh tempo atau segala macam gitu ya. Nah, yang lalu analisis rasio ini sebagai pendukung keputusan, baik dari perusahaan keputusan investasi, evaluasi kredit, maupun perencanaan strategis. Nah, sekarang kita membahas rasio pertama, yaitu rasio likuiditas jangka pendek atau short term solvency ratios ya. Nah, rasio ini sangat penting karena mencerminkan seberapa baik perusahaan dapat mengelola aset lancarnya untuk menutupi utang-utang yang harus segera dibayar. Nah, terdapat 2 rasio penting dan 3 rasio pendukungnya. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Current ini kita yang sebagai lancar ya. Lancar. Oke. Current ratio ini mengindikasikan posisi likuiditas perusahaan. Angka rasio ini menunjukkan berapa kali aset lancar perusahaan dapat menutupi kewajiban lancarnya. Gitu ya. Jadi, seberapa besar aset lancarnya untuk menutupi untuk menutupi kewajiban lancarnya. Jadi, banyaknya uang atau aset-aset lancar itu bisa kita jual atau kita convert itu untuk membayar kewajiban kita. Gitu. Umumnya rasio ini dengan nilai 1 itu lebih dianggap baik gitu ya. Berarti perusahaan tersebut memiliki banyak aset lancar daripada kewajiban lancar. Nah, yang kedua ada quick ratio. Quick ratio ini hampir sama dengan current ratio, tapi minus inventory-nya. Gitu. Kenapa inventory itu tidak dimasukkan pada quick ratio ini? Alasannya adalah inventory ini dianggap kurang liquid dibandingkan dengan aset lancar lainnya, seperti uang tunai atau piutang, gitu ya. Nah, rasio ini fokus pada aset yang paling liquid, yaitu cash. Cash, jika kita bisa konversikan current aset lancarnya menjadi cash dengan cepat. Kecuali pada quick ratio ini inventory tidak dimasukkan. Gitu ya. Lalu rasio pendukungnya ada dapat 3 ini, cash ratio. Nah, ini tadi yang kita sempat singgungkan. Jika tadi current aset atau aset lancar, jika aset lancar tadi kita anggap itu sudah dikurangi dengan inventory, mungkin saja masih ada aset lancar yang masih tergabung di situ. Misalkan piutang bisa aja konversi menjadi aset yang lebih lancar. Nah, namun mempertimbangkan membayar current liabilities-nya itu dengan cash karena bisa lebih cepat untuk diselesaikan seperti itu. Lalu ada net working capital. Nah, rasio ini mengukur proporsi modal kerja bersih net working capital terhadap total aset perusahaan. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk mendukung operasionalnya dengan modal kerja saja. Seperti itu. Nah, lalu ada interval measure. Ini jarang dipakai, tapi patut untuk dibahas. Interval measure ini mengukur berapa hari perusahaan dapat membiayai operasionalnya hanya dengan menggunakan aset lancar. Ya, jadi ini ada aset lancarnya, lalu average daily operation-nya berapa hari perusahaan ini menjalankan operasionalnya dengan hanya menggunakan aset lancar saja.
Oke, kita lanjut yang ke bagian kedua, yaitu long-term solvency leverage atau leverage ratios ya. Jadi rasio ini itu mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ya, kalau di jangka pendek, nah sekarang ya adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang untuk pembayaran utang-utangnya. Nah, kita ada yang pertama sini adalah ada 1, 2, 3, 5 ya, 5 rasio yang cukup penting untuk kita pelajari ya. Yang pertama ada total debt ratio. Nah, total debt ratio ini adalah perbandingan dari total aset dikurangi total ekuitas dibanding dengan total aset. Oke. Jadi total aset itu yang sudah dikurangi oleh equity dibandingkan dengan dibagi dengan total aset. Nah, total debt ratio itu mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Ya. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin besar juga ketergantungan perusahaan pada utang untuk mendanai operasionalnya. Nah, sebaliknya, kalau rasio ini rendah, menunjukkan bahwa sebagian besar aset itu dibiayai oleh ekuitas. Begitu. Lalu yang kedua itu adalah debt equity ratio. Jadi debt equity ratio itu terdiri perhitungannya adalah total debt utang dibagi dengan total equity. Nah, total debt equity ratio ini membandingkan jumlah utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar utang yang digunakan dibandingkan dengan modalnya sendiri. Jadi, seberapa besar utang yang digunakan ya dibandingkan dengan modal kerjanya sendiri. Gitu. Nah, rasio yang tinggi menunjukkan perusahaan itu lebih banyak menggunakan utang daripada ekuitas yang mereka punya. Nah, ketiga ada equity multiplier. Nah, equity multiplier ini perhitungannya adalah 1 ditambah debt equity ratio. Equity multiplier ini mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas. Nah, rasio ini ada hubungannya dengan analisis DuPont untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan equity. Nah, semakin besar rasio ini, semakin besar juga proporsi utang dalam struktur modal perusahaan. Yang keempat ada time interest earn ya. Time interest earn adalah diperoleh dari perbandingan EBIT dibagi dengan interest. EBIT ini adalah earning before interest and taxes ya. Dibagi dengan interest. Jadi, time interest earn ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya dengan menggunakan laba operasional atau EBIT ya. Diulang lagi, time interest earn itu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya menggunakan laba operasional. Bunga utang yang bisa dibayar oleh laba operasionalnya. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa aman posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar bunga. Ya. Jadi jika kita meminjam, harus ada bunga yang dibayar. Nah, bunga dibayar itu, apakah seberapa besar bisa dibayarkan oleh laba operasionalnya, gitu. Nah, yang kelima adalah cash coverage ratio. Nah, mirip dengan time interest ratio, tetapi ini menambahkan kembali depresiasi ya ke EBIT. Ya, jadi tadi kalau kita hanya menghitung EBIT saja, yaitu adalah laba operasionalnya, dan di sini juga ditambahkan dengan depresiasi, yaitu beban non kas. Nah, sehingga nambah perkiraan aliran kas yang lebih akurat begitu. Nah, ketiga kita membahas tentang asset management atau turnover ratios. Nah, rasio ini
menilai seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan sales atau penjualan. Oke, kita bahas satu-satu. Ada 4 komponen penting dan 2 komponen tambahannya. Yang pertama adalah inventory turnover. Oke. Inventory turnover ini mengukur seberapa cepat persediaan dijual dan diganti selama periode waktu tertentu. Jadi seberapa cepat inventory yang kita punya itu, yang kita intentnya itu adalah untuk menjual, gitu ya. Perhitungannya adalah COGS atau cost of goods sold dibagi dengan inventory. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam mengelola inventory-nya. Nah, jika terlalu tinggi, ini bisa menandakan bahwa perusahaan kekurangan stok yang menghambat penjualan. Yang kedua, ada day sales in inventory. Okay. Day sales in inventory itu mengukur berapa lama rata-rata persediaan disimpan sebelum dijual. Rata-rata inventory itu disimpan sebelum dijual. Nah, semakin rendah angka ini, berarti perusahaan itu menjual barangnya dengan cepat. Ya. Hitungannya adalah harian ini, dalam 1 tahun itu dibagi dengan inventory turnover. Ya. Kalau tadi inventory turnover itu menandakan seberapa cepat persediaan itu dijual selama periode waktu tertentu, kalau days in inventory itu mengukur berapa waktu ya dalam hari sini untuk ditahan di inventory, di persediaannya sebelum itu bisa dijual. Nah, yang ketiga, lanjut ke receivable turnover. Receivable turnover itu mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengumpulkan uang dari pelanggan. Uang ini mungkin dari piutang ataupun dari sales ya, dari penjualan. Gitu. Perhitungan adalah sales ya dibagi dengan piutang. Nah, lalu keempat, day sales in receivable. Nah, ini mengukur berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Semakin rendah angka ini, semakin baik karena berarti perusahaan mendapatkan uang lebih cepat. Ini waktu yang dibutuhkan untuk menagih utang ya. Sama seperti ideal sales perhitungannya. Ini hari dalam 1 tahun dibagi dengan receivable turnover ya. Dan ada 2 rasio pendukung lainnya, yaitu fixed asset turnover dan total asset turnover. Fixed asset turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Seberapa efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya, fixed assetnya, untuk menghasilkan penjualan. Nah, semakin tinggi rasio ini, semakin baik menggunakan aset tetapnya. Aset tetap berupa pabrik, gitu ya. Di sales dibagi dengan net fixed asset ya. Nah, terakhir ada total asset turnover. Nah, total asset turnover ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan semua aset lancarnya, mau yang lancar maupun yang fix, untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini menggambarkan keseluruhan tentang efisiensi penggunaan aset. Di sales dibagi dengan total aset. Total aset ini bisa berupa aset lancar ya, dan aset tetap. Lanjut, kita akan membahas tentang rasio profitabilitas ya. Jadi, rasio ini penting untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset, atau ekuitas. Rasio ini penting karena mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Kita terdapat 3 profitability rasionya. Yang pertama adalah profit margin. Profit margin ini mengukur seberapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap dolar penjualannya.
Dolar penjualan ini tergantung konteksnya. Jika kita berhadapan dengan perusahaan Indonesia, kita akan memakai 1 rupiah. 1 rupiah ya. Jadi semakin tinggi rasio ini, semakin baik karena perusahaan berhasil menghasilkan laba lebih besar dari penjualannya. Hitungannya adalah net income dibandingkan dengan sales. Kedua adalah return on asset. Jadi ROA itu mengukur berapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah aset yang dimiliki. Berapa banyak laba bersih yang dihasilkan setiap 1 rupiah aset yang dimiliki. Okay? Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi ROA, semakin baik perusahaan, semakin baik penggunaan aset oleh perusahaan. Yang ketiga adalah return on equity. ROE mengukur berapa banyak laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap 1 rupiah ekuitas pemegang saham. Jadi berapa banyak laba bersih ini yang dapat dihasilkan setiap 1 rupiah equity saham. Oke. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Walaupun sebenarnya pengembalian kepada pemegang saham itu jika di pasar terbuka itu basisnya dari dividen ya. Kita tadi bahas ada 2, ada return earning itu kembali kepada perusahaan dan dividen. Tapi ini adalah gambaran besar saja berapa laba yang dapat dihasilkan dari equity pemegang sahamnya, baik dari investor luar maupun dari ownership. Gitu. Hitungannya tetap net income dibagi dengan total ekuitas. Jika kita ingin menghafalnya dengan cepat, kalau ROA itu adalah aset ya, return on asset. Jadi return itu adalah profitnya, net income dibanding dengan asetnya. Kalau ROE, return on equity, adalah returnnya atau net income-nya dibanding dengan total equity yang tersedia. Nah, yang terakhir dari perasioan duniawi ini adalah rasio nilai pasar. Jadi rasio ini menggunakan data pasar untuk mengevaluasi kinerja dari nilai perusahaan. Rasio ini penting karena mencerminkan bagaimana investor memandang perusahaan berdasarkan harga saham dan metrik keuangan lainnya. Ya, ada 6 totalnya, tapi kita akan bahas yang penting-penting aja. Ini jarang sekali, tapi kita akan bahas secara singkat. Ini juga. Yang penting ada 4 ya. Yang pertama adalah earning per share. Earning per share ini mengukur laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Ya. Jadi rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar keuntungan yang dapat dikaitkan dengan setiap pemegang sahamnya. Ya. Semakin tinggi EPS, semakin baik. Berarti perusahaan ini menghasilkan lebih besar labanya daripada persahamnya. Jadi perhitungannya adalah net income dibagi dengan shares outstanding atau shares yang beredar ya. Ini penting untuk teman-teman investment juga karena keempat rasio ini akan digunakan untuk mata kuliah lain. Yang kedua ada price earning ratio atau PE. PE ratio ini mencerminkan ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Rasio ini menunjukkan berapa kali harga saham melebihi laba per saham. Nah, semakin tinggi PE ratio ini, semakin optimis juga investor terhadap prospek perusahaan. Nah, tapi ini juga bisa menandakan bahwa harga saham tersebut dinilai mahal.
Nah, perhitungannya itu dari EPS ya. EPS. EPS ini price per share. Ini harganya per saham. Ya. Harga saham ya, sorry. Harga saham. Jadi perbandingan antara harga saham dibagi dengan earningnya didapatkan dari EPS-nya. Lalu yang ketiga adalah price sales ratio. Price sales ratio ini membandingkan harga saham dengan pendapatan per saham. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi perusahaan yang mungkin belum menghasilkan laba, tetapi memiliki pendapatan yang signifikan. Oke. Nah, semakin rendah rasio ini, semakin murah saham tersebut dibandingkan pendapatannya. Yang keempat, market to book ratio. Market to book ratio itu membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai buku ekuitasnya, book value-nya. Rasio ini menunjukkan apakah saham perusahaan dinilai lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai akuntansinya. Jika nilai rasio ini di atas 1, berarti pasar menghargai perusahaan lebih tinggi daripada nilai bukunya. Jadi market to book ratio itu adalah market value per share, dibagi dengan book value per share. Nah, ada dua bukan yang tidak penting ya, tapi harus bisa kita jadikan pembelajaran juga. Tobin-Q itu mengevaluasi nilai pasar aset perusahaan relatif terhadap biaya penggantiannya. Oke. Lalu ada enterprise value EBITDA ratio. Jadi enterprise value to EBITDA ratio ini mengevaluasi perusahaan relatif terhadap arus kas operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk menilai apakah perusahaan dinilai wajar berdasarkan kemampuan menghasilkan uang dari operasinya. Setelah kita belajar tentang rasio, kita lanjut membahas tentang DuPont Identity ya. Jadi DuPont Identity ini adalah alat analisis keuangan yang sangat berguna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ROE. Ya. Jadi identitas DuPont ini memecah ROE menjadi bagian komponen utama. Jadi komponen utama ini tidak melulu tentang net income dibagi dengan total equity ya. Net income itu adalah ada turunannya. Turunannya apa akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, harapannya kita dapat wawasan lebih mendalam tentang efisiensi operasional, penggunaan aset, dan leverage keuangan berkontribusi terhadap pengembalian bagi pemegang saham pada perusahaan tersebut. Oke, kita ulas dari awal ya tentang DuPont Identity ini. Kita membahas tentang return on equity ya. Nah, yang pertama kita mencari total aset ya. Jadi ROE itu adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba. Jadi rumus ROE-nya itu adalah yang sudah kita sebutkan, itu adalah net income NI dibagi dengan total equity. Nah, namun untuk menjabarkannya lebih luas, yang mendorong ROE ini, kita dapat memperkenalkan tentang total aset ya. Dalam rumus ini, caranya adalah mengalihkan dan membagi pembilang dan penyebut itu dengan total aset. Jadi, ditemukan ini. Ini setelah kita turunkan si nilai ROE-nya. Ditemuilah dari tadi total equity ini
menjadi net income per total aset dikali total aset per total equity. Gitu. Nah, dari ROE ini ditemukanlah rumus ROA. Ya. Jadi tadi ketika kita membahas tentang return on equity, yaitu net income dibagi tentang total equity, jika kita turunkan lagi ternyata terbukalah ada ROA di sini. Ya. Jadi ROA ini balik lagi mengukur profitabilitas relatif terhadap total asetnya. Nah, selain itu kita juga mendapatkan rumus equity multiplier, yaitu mengukur tingkat leverage keuangan perusahaan. Itu seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas ya dibanding dengan utang. Jadi setelah kita memecah ROE-nya, kita akan mendapatkan ROA dan equity multiplier. Gitu ya. Nah, lanjut kita akan memperluas ROA-nya ya. Nah, selain itu ROA juga dapat diuraikan menjadi ketika tadi kita membahas tentang itu adalah net income dibagi dengan total aset. Nah, ketika kita turunkan, didapatilah net income per sales kali sales per total aset. Gitu. Nah, ini kedua rumus ini adalah turunan dari menjadi profit margin dan total asset turnover. Yang mana profit margin itu adalah net income per sales, ya. Sedangkan total asset turnover adalah sales per total asset. Gitu ya. Profit margin ini mengukur efisiensi operasional perusahaan. Itu seberapa besar laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Kedua, tentang total asset turnover, mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan, yaitu seberapa baik perusahaan menghasilkan penjualan dari asetnya. Oke. Dengan memperluas ROA-nya, itu kita dapat melihat apakah profitabilitas perusahaan itu didorong oleh margin laba yang tinggi atau efisiensi penggunaan aset. Nah, setelah kita membongkar ya semua rumus return on equity ini, kita akan mendapatkan rumus lengkap, yaitu identitas DuPont ini. Itu return on equity sama dengan profit margin dikali dengan total asset turnover dikali dengan equity multiplier. Jadi, yang mempengaruhi return on equity ini adalah efisiensi operasionalnya dari profit margin, efisiensi penggunaan aset pada total asset turnover, dan tingkat leverage keuangan yang terdapat pada equity multiplier. Selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan informasi pada laporan keuangan. Ya. Pada penggunaan informasi laporan keuangan, kita mendapati ada dua yang lebih, yaitu time trend analysis pada sesi pertama ini. Jadi, analisis tren waktu itu melibatkan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode, seperti bulanan, kuartalan, atau tahunan. Harapannya untuk mengidentifikasi pola, tren, dan perubahan dalam kinerja dan posisi keuangannya. Tujuannya adalah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Apakah posisi keuangan perusahaan itu membaik? Nah, seperti peningkatan laba bersih, gitu. Dan arus kas itu meningkat dari tahun ke tahun. Apakah itu memburuk jika utang itu meningkat sementara pendapatan menurun, atau tetap stabil, misalkan rasionya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Lalu kita dapat mengidentifikasi tren perubahan pendapatan
profitabilitas ya. Pendapatan itu apakah penjualan perusahaan ini meningkat secara signifikan dan konsisten. Profitabilitas apakah margin laba atau ROE itu meningkat dari waktu ke waktu. Untuk likuiditas, apakah perusahaan memiliki cukup kas atau aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan solvabilitas, apakah perusahaan itu semakin bergantung pada utang untuk mendanai operasionalnya. Nah, kita akan membahas lebih rinci tentang langkah-langkah dalam analisis tren waktu ya. Nah, ini adalah alat yang berguna untuk memahami bagaimana kinerja keuangan perusahaan berkembang dari waktu ke waktu. Langkah yang pertama adalah memilih metrik keuangan utama yang akan ingin dianalisis. Indikatornya bisa dari pendapatan, revenue, laba bersih, net income, atau total aset, inventory, utang, likuiditas, dan lain sebagainya. Pilihan metrik ini tergantung tujuan analisis. Misalnya, kalau ingin mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, nah fokusnya pada pendapatan. Nah, kalau ingin menilai risiko keuangan, berarti kita harus fokus pada utang atau solvabilitas. Nah, yang kedua sama ya, yaitu memilih tahun dasar dan menyatakan angka tahunnya sebagai persentase dari tahun dasar. Nah, setelah tadi kita memilih metrik, kita harus memilih tahun dasar sebagai titik referensi. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya dan tahun berjalan itu akan dinyatakan sebagai persentase dari nilai tahun dasar. Soalnya, jika inventaris tumbuh dari 339 juta di tahun pertama dan menjadi 422 di tahun kedua, tingkat pertumbuhan itu adalah 7% di tahun kedua. Easy lah. Nah, setelah tadi kita menghitung pilihan dalam dasarnya, kita akan bisa menyajikannya di grafik gitu ya. Mulai dari grafik batang atau grafik garis gitu. Aplikasinya adalah untuk mengevaluasi pertumbuhan penjualan selama bertahun-tahunnya. Apakah penjualan tersebut konsisten pertumbuhannya dalam waktu ke waktu gitu. Yang kedua, dapat memantau perubahan tingkat likuiditas. Analisis tren ini juga dapat memantau perubahan dalam tingkat utang atau likuiditasnya. Contohnya misalkan total utang, jika total utang meningkat secara signifikan, ini berarti menjadi indikator bahwa perusahaan semakin bergantung pada leverage. Jika current ratio atau aset lancar itu menurun, ini bisa menandakan bahwa likuiditas perusahaan itu sedang memburuk. Nah, yang ketiga, kita dapat menganalisis tren profitabilitas. Ya. Nah, dengan analisis tren waktu, kita dapat melihat apakah margin laba kotor, margin laba bersih, atau ROE meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Nah, ini selanjutnya adalah tentang peer group analysis. Peer group analysis ini adalah proses membandingkan kinerja suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki karakteristik serupa dalam industri yang sama. Nah, perusahaan-perusahaan yang dibandingkan ini adalah kelompok pembanding atau peer group. Gitu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberi gambaran tentang bagaimana perusahaan kita itu berdiri dibandingkan pesaingnya. Nah, ini kita akan membandingkan dengan posisi relatif, jadi kita di pasar. Selain itu, kita dapat mengidentifikasi area-area ya di mana perusahaan itu berkinerja buruk atau unggul dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam peer group analysis ya, kita membahas tentang cara-caranya. Pertama, kita mengidentifikasi perusahaan yang sebanding. Untuk mengidentifikasi perusahaan sebanding, kita harus melihat karakteristik yang serupa dalam industri yang sama. Nah, ini mencakup ukuran perusahaan, pangsa pasarnya, model bisnisnya, dan geografis di aktivitas operasionalnya.
Yang kedua, kita menghitung rasio keuangan untuk semua perusahaan. Tuh. Ini meliputi dan tidak terbatas pada ROE, current ratio, debt to equity, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa membandingkan rasio-rasio perusahaan dengan median industrinya. Setelah tadi rasio itu dihitung, kita perlu membandingkannya dengan rata-rata atau median industri. Perbandingan ini membantu untuk mengidentifikasi apakah perusahaan memiliki kinerja lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan pesaingnya. Aplikasinya praktis pada peer group analysis ini antaranya memiliki efisiensi biaya, gitu, dengan membandingkan harga pokok penjualan dan sebagai persentase dari penjualannya. Jadi dengan membandingkan harga pokok penjualan atau COGS sebagai persentase, kita dapat mengukur sejauh mana efisiensi, biaya produksi, dan operasional perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya kita dapat membandingkan likuiditas dengan menggunakan rasio lancar dan rasio cepat. Dengan menggunakan rasio lancar dan rasio cepat, kita dapat menilai apakah suatu perusahaan memiliki cukup aset liquid untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih mampu untuk bertahan dalam kondisi keuangan yang sulit. Yang terakhir, kita dapat mengevaluasi leverage dengan melihat rasio utang terhadap equity. Kita dapat menentukan tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan lebih agresif menggunakan utang untuk mendanai operasionalnya. Hal ini membawa risiko finansial yang lebih besar ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas masalah dalam analisis laporan keuangan. Ini bisa terjadi karena ada kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada analis keuangan. Nah, walaupun rasio keuangan itu merupakan alat yang berguna dalam analisis kinerja perusahaan, penting bagi kita untuk memahami keterbatasan agar tidak salah dalam menginterpretasikan data yang diperoleh. Yang pertama itu terdapat kurangnya konteks. Rasio keuangan memberikan wawasan numerik yang kuat. Nah, tapi angka-angka ini tidak selalu mencerminkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Misalnya, ada dua perusahaan dengan rasio profitabilitas yang mungkin berada pada kondisi yang berbeda. Jika salah satu berada di industri yang sedang berkembang, sementara yang lain menghadapi penurunan permintaan pada pasar. Nah, selain itu, keputusan manajemen, kebijakan pemerintah, tren industri juga berperan penting dalam menentukan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, sifatnya yang historis. Jadi, laporan keuangan ini adalah cerminan kinerja pada masa lampau. Meskipun tren historis dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan, nggak ada yang bisa jamin bahwa pola itu akan berkelanjut di masa depan. Faktor-faktornya banyak, seperti perubahan teknologi, pergeseran preferensi konsumen, krisis ekonomi, perubahan aturan kebijakan pemerintah. Ini faktor eksternal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis, dan ini tidak bisa diprediksi hanya menggunakan rasio dan dari laporan keuangan. Nah, tolak ukur yang statis. Jadi dalam analisis rasio seringkali digunakan tolak ukur yang statis, seperti rata-rata industri atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, lingkungan bisnis terus berkembang, dan tolak ukur ini mungkin tidak selalu relevan. Misalnya pada industri teknologi berkembang jauh lebih besar, ya, lebih cepat daripada industri manufaktur tradisional. Sehingga penggunaan rasio keuangan dari tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan itu bisa menyesatkan. Nah, selain itu, terlalu menekankan pada angka yang berarti wawasan kita tidak bisa menangkap aspek-aspek tak berwujud yang juga berpengaruh besar kepada kesuksesan bisnis. Brand, IP, intellectual property, reputasi, loyalitas pelanggan adalah beberapa faktor yang penting yang tidak bisa ditolak ukur, tidak bisa diukur hanya pada rasio keuangan atau hanya pada laporan keuangan.
Perusahaan dengan kinerja yang keuangannya baik, tetapi memiliki tingkat kepuasan yang rendah, atau budaya kerja yang buruk, itu bisa saja mengalami kesulitan dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir, pada aspek membandingkan antar perusahaan ini, kita harus memastikan apakah yang kita bandingkan itu bisa dibandingkan atau tidak, atau sulit dibandingkan. Karena balik lagi ke industri yang berbeda, itu kita bisa membandingkan perusahaan yang beda. Perusahaan yang beda itu kita membandingkan bangsa pasar yang berbeda, kultur yang berbeda, zona geografis yang berbeda, sehingga kita perlu mengetahui apa saja yang bisa berbeda di sini. Yang pertama, ada konglomerat. Jadi konglomerat, atau kita bisa ucapkan sebagai konglomerasi, adalah perusahaan yang beroperasi di berbagai industri. Hal ini menyulitkan membandingkan laporan keuangan mereka, sehingga dengan perusahaan yang hanya bergerak pada satu industri tertentu. Bahkan konglomerasi grup Jarum, walaupun memang dia perusahaan tertutup ya, grup Jarum ini banyak perusahaan, anak perusahaannya. Pada perbankan dia punya BCA, pada e-commerce dia punya Blibli, pada travel dia punya tiket, pada anak perusahaan yang dia pegang, misalkan DCII gitu. Itu semua berbeda. Yang satu perbankan, yang satu commerce, yang satu travel, yang satu teknologi. Nah, ini sulit sekali untuk dibandingkan jika kita menganalisisnya itu sebagai Jarum Group and to Jarum Group only, atau konglomerasi to konglomerasi only. Karena bayangkan jika kita membandingkan konglomerasi, misalkan konglomerasi grup Jarum dibandingkan dengan konglomerasi grup Salim, wah itu udah jauh lagi. Salim itu Indofood dan perusahaan lain-lainnya. Indofood dibandingkan dengan BCA kan susah gitu ya. Nah, yang kedua, akhir tahun fiskal yang berbeda. Nah, fiskal yang berbeda ini berarti ada yang tahun perusahaannya itu berakhir pada pada 31 Desember. Nah, tetapi pada tanggal lain yang mereka anggap lebih sesuai pada siklus bisnis mereka, mungkin saja dia akhirnya itu pada November atau pada tahun depannya. Jarang terjadi, tapi ada. Hal ini dapat menyulitkan perbandingan karena adalah variasi musiman dalam berbagai dalam pendapatan dan pengeluaran. Ya. Misalkan yang akhir tahun fiskalnya itu terjadi pada musim liburan, musim lebaran. Mungkin perputaran itu bisa lebih tinggi pada akhir fiskal dibandingkan dengan fiskal pada Desember. Oh, Desember, siapa yang mau minum sirup gitu kan. Gitu. Lalu pada metode akuntansi yang bisa berbeda. Nah, jadi faktor ini menyebabkan kesulitan dalam membandingkan perusahaan. Nah, salah satu metode pada akuntansi ini adalah proses penilaian persediaan. FIFO dan LIFO. FIFO itu stands for first in, ya gue bisa nulis ya, first in, first out. Jadi inventory yang masuk pertama itu juga yang harus cepat keluar. Ini terjadi pada industri makanan, food and beverage, ataupun industri yang memerlukan turnover yang besar. Yang kedua ada last in, first out. Yang terakhir masuk itu yang keluar duluan. Gitu. Jadi kalau perusahaan di industri yang sama itu menggunakan metode yang berbeda, misalkan pada industri makanan, bisa saja ada yang live in, first out juga ada. Nah, angka persediaan dan harga pokok penjualan yang dilaporkan itu juga bervariasi, sehingga mempersulit memperbandingkan kinerja keuangan mereka. Kayak gitu. Jadi, untuk membandingkan perusahaan secara efektif, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterbandingan laporan keuangan.
konglomerasi, perbedaan tahun fiskal, dan variasi metode akuntansi, semua itu dapat menyebabkan tantangan dalam menganalisis dan menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis, kita harus memahami konteks dan karakteristik masing-masing perusahaan agar dapat menarik kesimpulan yang akurat. Oke, mungkin segitu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih ada 1 jam 20 menit kita habiskan bersama-sama jika kalian nonton sampai habis untuk working on financial statement ya. Selanjutnya, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang long term financial planning ya, dan growth untuk jangka panjang. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian email di email berikut. Jika kalian mau DM langsung ke Instagram, silahkan jika kalian ingin ada hal yang ditanyakan ataupun hal yang ingin didiskusikan. Terima kasih teman-teman keluarga mahasiswa sekolah bisnis. Segitu dulu. Jika ada pertanyaan, heads up langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.